Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Baik, di kali video ini saya akan men-share atau mereview buku Syekh Ali Jaber yang judulnya Amalan Paling Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup. Pasti saudara-saudara pasti ingin mempunyai kebahagiaan hidup di dunia. Pasti apalagi di akhirat, saudara-saudara mempunyai keinginan kebahagiaan hidup di dunia. Baik, di kali video ini kita masuk dalam isi bukunya. Yang pertama, 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Di mana Syekh Ali Jaber di sini telah mengatakan, saya mengajak membaca atau saudara-saudara punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah sama istri, atau punya masalah dengan suami, yang ingin mempunyai jodoh, yang ingin mendapatkan rezeki, yang punya masalah keturunan, saudara punya dosa belum bisa ditinggalkan, saudara punya masalah belum bisa diselesaikan, saudara punya utang belum bisa dilunasi. Nah, ini utang nih, pasti saudara-saudara pasti punya utang. Saudara punya permasalahan was-was dalam jiwa atau pikiran. Pasti selalu saudara-saudara pasti selalu punya pikiran atau was-was dalam kehidupan sehari-hari. Namanya manusia selalu punya pikiran dan was-was. Nah, saudara punya masalah dengan ibadah, apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia dan akhirat, saudara punya masalah apapun, besar maupun kecil. Saya mengajak semua pembaca atau saudara-saudara mau tidur, ini adalah amalan. Subhanallah, orang yang terkena gangguan jin, alhamdulillah sehat. Orang yang terkena sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun insya Allah sembuh. Jadi doa amalan ini sesungguhnya luar biasa, dan yakin kita semua hafal, tapi sekarang memberikan cara yang berbeda. Jadi Syekh Ali Jaber memberikan cara yang berbeda. Nah, saat kita mau tidur, dirikanlah sholat 2 rakaat. Hitunglah sebagai sholat hajat atau sholat sunnah apa saja. Kalau sudah selesai, dilanjutkan dengan sholat witir. Itu lebih bagus. Atau kalau nanti sholat witirnya di sepertiga malam terakhir atau apa-apa, ditunda saja sholat witirnya. Begitu selesai berbaring mau tidur, sebelum saudara-saudara membaca doa ini, bayangkanlah pikiran hajatnya. Hajatnya apa? Jadi kita bayangkan pikiran hajat kita apa. Pasti kita membayangkan pikiran kita hajat aja. Kita niatkan hajat kita apa, permasalahan kita apa yang ingin bisa kita selesaikan. Apapun hajatnya, jodoh, masalah, utang, penyakit, rumah tangga, apapun, bayangkan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi sekarang, bayangkan mau sebelum mau tidur, sebelum berdoa. Nah, hadirkan dalam pikiran permasalahan dan hajatnya. Jadi kita bayangkan sebelum berdoa, kita bayangkan hajat kita bayangkan permasalahan kita. Semoga apa yang kita doakan itu besok jadi selesai permasalahannya. Begitu sudah merasakan permasalahan itu, saudara yakin, dan terus kita yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Allah dan Rabb yang Maha Pengampun, yang lagi Maha Penyayang, yang menyelesaikan masalah kita dan mengabulkan hajat kita. Barulah kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat membaca, saudara benar-benar yakin. Saat kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita benar-benar yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala segala-segalanya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dan kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan semua masalah di dunia ini.
Allah bagi kita adalah segala-galanya dan Allah adalah sebaik-baik yang diwakilkan urusan kita. Allah yang akan menguruskan urusan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saudara harus benar-benar yakin dan ini semua tergantung keyakinan saudara-saudara. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin cepat selesai masalah dan hajat kita. Jadi, saudara-saudara yang harus yakin sebenarnya yakin kepada Allah. Dan semoga Allah, insya Allah, secepatnya Allah selesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, atau melihat bagaimana dahsyatnya Allah memproses pengabulan hajat kita. Malah akan datang cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan oleh kita. Allah itu tidak mengasihi kepada hambanya terus langsung mengasihi. Pasti Allah mengasihi kepada hambanya dengan hambanya harus berusaha kepada Allah dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul yakin kepada Allah dengan keyakinan yang kuat apabila sambil membawa zikir. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil bisa dibawa zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita bisa menangis seperti anak kecil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan apa hajatnya kita, permasalahan kita, curhat kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anak kecil itu kalau meminta permintaan kepada orang tuanya, kalau orang tuanya tidak mengasihi, toh anak kecil menangis. Nah, seperti itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis, dengan ya Allah, mudahkan dalam urusanku ya Allah, selesaikan dalam urusanku ya Allah. Dalam menangis, kegiatan menangis. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selesaikan hajat atau permasalahan saudara-saudara. Baik, amalan yang kedua yaitu sepanjang hajat kita, sepanjang hari, sepanjang sore, malam, di mana Anda saja berada, saudara-saudara, di mana saudara-saudara berada. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hud ayat 3, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik turun-menurun kepadamu sampai kepada waktu yang ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap yang mempunyai keutamaan balas keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surah Hud ayat 3. Amal yang kedua ini itu sangat mudah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi di mana sepanjang perjalanan atau dimanapun saudara-saudara berada, dengan lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Pasti seluruh manusia atau seluruh manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai dosa. Tuh, mari kita beristighfar dimanapun saja berada. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita lihat dosa-dosa kita sebelum dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan jika membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka termasuk penghuni surga. Jadi saudara-saudara, dua amalan tadi
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua amalan tadi insya Allah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan rutin kita lakukan dua amalan tadi. Insya Allah hajat saudara-saudara atau permasalahan saudara-saudara insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara, dan bila ada kata-kata salah dari saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.